Kali ini kita akan bedah sebuah perspektif yang mungkin sedikit berbeda tentang Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan cuma soal ibadah dan kesolehan, tapi juga ternyata soal perjuangan dan kemenangan. Penasaran kan? Yuk kita langsung masuk. Nah, pertanyaannya, dari mana sih argumen ini datang? Ternyata semuanya itu akarnya ada di fondasi spiritual Ramadan itu sendiri. Sumber yang kita bedah kali ini tuh benar-benar menekankan betapa krusialnya bulan ini dari sudut pandang ilahi. Kutipan hadis ini, wah langsung to the point banget ya. Jadi sumber kita ini menggunakannya untuk menegaskan satu hal yang super penting. Ramadan itu bukan bulan biasa. Sama sekali bukan. Ini adalah bulan yang penuh berkah dari Tuhan, di mana pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Nah, di sini nih sumbernya makin dalam lagi. Akar dari semua kemuliaan Ramadan itu apa? Jawabannya, turunnya Al-Quran. Jadi ini bukan cuma soal puasa loh, tapi ini adalah bulan di mana wahyu yang jadi petunjuk utama buat kita semua itu diturunkan. Inilah titik pusatnya yang mengikat semua keutamaan Ramadan yang lain. Dan hadis ini melengkapi gambaran besarnya. Sumber ini menyoroti tema yang kuat banget, pembaruan. Jadi, Ramadan itu kayak momen pengampunan ilahi. Kesempatan buat kita untuk ibaratnya riset, mulai lagi dari nol dengan lembaran yang bersih. Keren kan? Oke, kita udah pegang fondasi spiritualnya ya. Nah, dari sini sumber yang kita bahas ini melakukan sebuah belokan yang sangat penting. Mereka mulai menghubungkan kesalehan yang sifatnya pribadi dengan perjuangan fisik yang sifatnya kolektif. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Ini dia poin kuncinya. Perintah puasa Ramadan pertama itu, menurut sumber ini, terjadi di tahun kedua Hijriyah. Dan hampir bersamaan langsung diikuti oleh sebuah pertempuran besar. Sumber ini melihatnya bukan sebagai kebetulan, sama sekali bukan. Tapi ini kayak sebuah pertanda gitu, bahwa puasa dan perjuangan itu ya ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Lihat deh grafiknya. Ini benar-benar menggambarkan narasi kemenangan walau nggak mungkin. Coba lihat angkanya. Cuma sekitar 315 pasukan Muslim melawan seribuan pasukan Quraisy. Gila kan? Nah, sumber ini memakai pertempuran Badar yang terjadi pas tanggal 17 Ramadan sebagai contoh pamungkas. Gimana kekuatan spiritual dari puasa bisa berbuah kemenangan fisik yang luar biasa, bahkan saat kalah jumlah telak. Oke, kalau tadi Perang Badar itu soal pertempuran langsung, nah Perang Khandak ini beda lagi ceritanya. Ini soal ketahanan. Sumber ini menyoroti gimana umat muslim waktu itu harus kerja fisik super berat, gali parit pertahanan, sambil puasa, di tengah musim dingin yang parah dan makanannya serba kurang. Jadi di sini makna perjuangan itu diperluas. Nggak cuma soal perang, tapi juga soal kerja keras dan pengorbanan. Dan ini angkanya, 5.544 meter. Coba deh bayangin, menggali parit pertahanan sepanjang lebih dari 5,5 kilometer, lebarnya hampir 5 meter, dalamnya lebih dari 3 meter. Dan semua itu dikerjakan sambil puasa. Wow, sumber ini pakai detail ini buat nunjukin betapa luar biasanya tingkat pengorbanan mereka saat itu. Oke, dari dua contoh besar tadi, sumber kita ini mulai zoom out. Mereka memperluas argumennya untuk menunjukkan sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah pola yang berulang terus sepanjang sejarah. Yaitu Ramadan sebagai bulannya kemenangan, baik itu kemenangan militer maupun politik. Coba kita lihat timeline ini. Mulai dari penaklukan Mekah di tahun 8 Hijriah, lanjut ke penaklukan Andalusia atau Spanyol, terus ada pertempuran Ain Jalut yang krusial banget karena ini yang berhasil menghentikan invasi Mongol, sampai pembebasan Bosnia. Sumber ini menyajikan semua peristiwa ini sebagai bukti dari pola tadi, seolah-olah ada benang merah ilahi di mana kemenangan-kemenangan besar itu secara konsisten terjadi ya di bulan Ramadan. Terus, mungkin ada yang bertanya, gimana sumber ini membenarkan aksi-aksi penaklukan ini? Nah, kutipan dari Ribbi bin Amir ini adalah kuncinya. Jadi, motivasi yang disajikan itu bukan soal menaklukkan demi kekuasaan, tapi lebih ke sebuah misi pembebasan. Tujuannya menurut mereka adalah untuk membebaskan manusia dari apa yang dianggap sebagai perbudakan oleh sesama manusia menuju peribadatan hanya kepada Tuhan. Dan disinilah semuanya menyatu. Semua argumen soal spiritual, sejarah perjuangan, dan kemenangan tadi, itu semua mengerucut ke satu titik. Sumber ini menghubungkan itu semua dengan sebuah seruan politik yang spesifik untuk zaman sekarang. Nah, untuk bisa ngerti serunya, kita harus paham dulu satu istilah kunci ini ya, khilafah. Penting untuk kita lihat definisinya menurut sumber ini sendiri.
Jadi, khilafah itu disajikan bukan sebagai sekedar pilihan politik, tapi sebagai sebuah kepemimpinan tertinggi yang esensial, sebuah kewajiban agama untuk menyatukan umat Islam dan menerapkan hukum Islam secara total. Untuk memperkuat argumen ini, sumbernya nggak main-main. Mereka mengutip seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah. Nah, kutipan ini dipakai untuk bilang bahwa kepemimpinan politik, dalam hal ini khilafah, itu bukan sesuatu yang terpisah dari agama. Justru sebaliknya, itu adalah syarat mutlak agar agama itu sendiri bisa tegak. Supaya lebih gampang dipahami, ada analogi keren dari Imam Al-Ghazali yang disebut saudara kembar. Coba bayangkan gini, agama itu adalah fondasinya. Nah, terus kekuasaan atau negara itu adalah penjaganya. Logikanya sederhana. Sebuah fondasi sekuat apapun kalau nggak ada yang menjaga, ya bakal hancur. Jadi menurut perspektif ini, agama dan kekuasaan itu nggak bisa dipisahkan. Mereka saudara kembar. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Yuk, kita rangkum pesan utama dari sumber yang kita bahas ini, terutama pesan untuk masa kini. Ini dia intinya. Menurut sumber ini, kekuatan spiritual yang kita kumpulkan selama Ramadan, lewat puasa, doa, dan introspeksi, itu seharusnya nggak berhenti di level pribadi aja. Energi itu, kata mereka, harus disalurkan menjadi sebuah perjuangan kolektif di zaman modern ini. Tujuannya apa? Yaitu tadi, menegakkan kembali kepemimpinan Islam atau khilafah. Dan semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Sumber ini kan membingkai Ramadan sebagai pemicu perubahan sejarah yang besar. Nah, pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, apa sih sebetulnya hubungan antara keyakinan dan perjuangan di zaman sekarang ini? Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak.